saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus kita, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya mulai, tolong dukung channel Christian YouTube dengan subscribe dan ingat nyalakan tanda lonceng supaya terus terupdate dengan video dari channel kita. Kali ini saya akan membagikan kisah makam Yesus ditemukan. Inilah yang dilihat para ilmuwan di dalamnya. Para peneliti telah melanjutkan penyelidikan mereka ke tempat di mana tubuh Yesus Kristus secara tradisional diyakini telah dikuburkan. Dan temuan awal mereka tampaknya mengkonfirmasi bahwa bagian dari makam tersebut masih ada hingga saat ini. Telah bertahan selama berabad-abad dari kerusakan, kehancuran, dan rekonstruksi di sekitar gereja Holy Sepulchre di kota tua Yerusalem. Anggota tim konservasi mengangkat batu untuk dibersihkan dan memindai secara digital sebelum memasangnya kembali di fasad edicule, kuil yang menyimpan apa yang diyakini sebagai makam Yesus. Apa itu fasad edicule? Fasad yang berarti adalah suatu sisi luar atau eksterior sebuah bangunan. Umumnya, terutama yang dimaksud adalah bagian depan. Dan edicule itu sendiri adalah kuil kecil, dan dalam arsitektur klasik mengacu pada ceruk yang ditutupi pada pediment atau bangunan yang didukung oleh sepasang kolom dan biasanya membingkai sebuah patung. Sejak setidaknya 1555 dan kemungkinan besar berabad-abad sebelumnya, tempat pemakaman tersebut telah ditutupi dengan lapisan marmer yang diduga untuk mencegah para peziarah yang bersemangat memindahkan potongan-potongan batu asli sebagai souvenir. Ketika lapisan marmer pertama kali dilepas pada malam tanggal 26 Oktober, pemeriksaan awal oleh tim konservasi dari National Technical University of Athens hanya menunjukkan lapisan bahan pengisi di bawahnya. Namun, saat para peneliti melanjutkan pekerjaan mereka selama 60 jam tanpa jeda, lempengan marmer lain dengan ukiran salib di permukaannya terlihat. Pada malam 28 Oktober, hanya beberapa jam sebelum makam itu disegel kembali, tempat tidur pemakaman dari batu kapur asli terungkap utuh. Saya benar-benar terkagum, lutut saya sedikit gemetaran karena saya tidak menyangka ini, kata Frederick Hibbert, arkeolog National Geographic. Kami tidak dapat mengatakan 100%, tapi yang jelas itu merupakan bukti nyata lokasi makam Yesus tidak bergeser seiring berjalannya waktu. Sesuatu yang telah dipertanyakan oleh para ilmuwan dan sejarawan selama beberapa dekade. Meskipun menurut arkeologi mustahil untuk mengatakan bahwa makam yang baru-baru ini ditemukan dalam gereja Holy Sepulchre adalah lokasi penguburan seorang Yahudi yang dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Ada bukti tidak langsung yang menunjukkan bahwa pengidentifikasian tempat tersebut oleh perwakilan Kaisar Romawi Konstantin sekitar 300 tahun kemudian mungkin merupakan bukti yang masuk akal. Catatan paling awal tentang penguburan Yesus berasal dari Injil kanonik, 4 kitab pertama dari Perjanjian Baru, yang diyakini telah disusun puluhan tahun setelah penyaliban Kristus sekitar 30 Masehi. Meskipun perinciannya bervariasi, catatan itu secara konsisten menggambarkan bagaimana Kristus dikuburkan dalam kuburan batu milik Yusuf dari Arimatea, seorang Yahudi pengikut Yesus yang kaya. Para arkeolog telah mengidentifikasi lebih dari 1000 kuburan batu semacam itu di daerah sekitar Yerusalem, kata arkeolog dan penerima beasiswa National Geographic Jody Magnus. Masing-masing makam keluarga ini terdiri dari satu atau lebih ruang pemakaman dengan ceruk panjang yang dipotong di sisi batu untuk menampung jenazah individu. Semua ini sangat sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang bagaimana orang Yahudi kaya membuang orang-orang mereka yang sudah mati pada masa Yesus, kata Magnus. Ini tentu saja tidak membuktikan bahwa peristiwa itu bersejarah, tetapi apa yang dikatakannya adalah bahwa apapun sumber catatan Injil, mereka familiar dengan tradisi ini dan kebiasaan penguburan ini. Tradisi Yahudi melarang penguburan di dalam tembok kota, dan Injil menyebutkan bahwa Yesus dimakamkan di luar Yerusalem, di dekat tempat penyalibannya di Golgota.
atau tempat tengkorak. Beberapa tahun setelah penguburan terjadi, tembok Yerusalem diperluas, menempatkan Golgota dan makam terdekat di dalam kota. Ketika perwakilan Konstantinus tiba di Yerusalem sekitar tahun 325 Masehi untuk menemukan makam tersebut, mereka diduga diarahkan ke sebuah kuil yang dibangun oleh Kaisar Romawi Hadrian sekitar 200 tahun sebelumnya. Sumber sejarah menunjukkan bahwa Hadrian membangun kuil di atas makam untuk menegaskan dominasi agama negara Romawi di tempat yang dihormati oleh orang Kristen. Menurut Eusebius, uskup Kaisarea, kuil Romawi dihancurkan dan penggalian di bawahnya mengungkapkan sebuah kuburan batu. Bagian atas gua dilepas untuk memperlihatkan bagian dalamnya, dan sebuah gereja dibangun di sekitarnya untuk menutupi makam tersebut. Gereja itu dihancurkan habis-habisan oleh Fatimiyah pada tahun 1009 dan dibangun kembali pada pertengahan abad ke-11. Penggalian ke dalam gereja Holy Sepulchre selama abad ke-20 mengungkapkan sisa-sisa dari apa yang diyakini sebagai kuil Hadrian dan dinding dari gereja asli Konstantinus. Para arkeolog juga mendokumentasikan tambang batu kapur kuno dan setidaknya setengah lusin makam batu lainnya. Beberapa di antaranya dapat dilihat dewasa ini. Kehadiran makam lain pada periode tersebut merupakan bukti arkeologi penting, menurut Magnus. Apa yang mereka tunjukkan adalah bahwa sebenarnya daerah ini adalah pemakaman Yahudi di luar tembok Yerusalem pada masa Yesus. Menurut Dan Bahat, mantan arkeolog kota Yerusalem, kami mungkin tidak sepenuhnya yakin bahwa tempat gereja Holy Sepulchre adalah tempat penguburan Yesus. Tetapi kami tentu saja tidak memiliki tempat lain lagi yang dapat mengklaim hal seperti ini. Dan kami benar-benar tidak punya alasan untuk menolak keaslian tempat tersebut. Selama beberapa hari terakhir, tempat pemakaman tersebut telah ditutup kembali dengan lapisan marmer aslinya, dan mungkin tidak akan terlihat lagi selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Konservasi arsitektural yang kami lakukan dimaksudkan untuk bertahan selamanya, kata Mauro Paulo. Namun sebelum disegel kembali, dokumentasi ekstensif dilakukan pada permukaan batu. Arkeolog Martin Biddle yang menerbitkan studi penting tentang sejarah kuburan pada tahun 1999 percaya bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mengetahui atau memahami mengapa orang-orang percaya bahwa kuburan itu memang yang dikatakan oleh Injil di mana tubuh Yesus dibaringkan adalah meninjau dengan hati-hati data yang dikumpulkan saat tempat tidur pemakaman dan dinding gua terungkap. Permukaan batu harus dilihat dengan sangat hati-hati, maksud saya dengan cermat, akan jejak-jejak grafitinya, kata Biddle, mengutip bahwa makam-makam lain di daerah itu pasti sangat penting karena ditutupi dengan salib dan ukiran yang dilukis dan digores pada permukaan-permukaan batu. Masalah grafiti sangat penting, kata Biddle. Kami tahu bahwa setidaknya ada setengah lusin kuburan batu lainnya di bawah berbagai bagian gereja. Jadi mengapa Uskup Eusebius mengidentifikasi makam ini sebagai makam Kristus? Dia tidak mengatakan dan kita tidak tahu. Saya sendiri tidak berpikir Eusebius salah. Dia adalah seorang sarjana yang sangat baik. Jadi mungkin ada bukti jika benar-benar dicari. Penyingkapan terbaru tersebut diharapkan mampu memberikan peluang bagi para peneliti untuk mempelajarinya lebih lanjut. Tim dari National Technical University of Athens tetap akan merestorasi bagian-bagian di dalam ediku lainnya hingga 5 bulan ke depan, mengumpulkan informasi berharga yang akan dipelajari para sarjana selama bertahun-tahun dalam upaya untuk lebih memahami asal dan sejarah salah satu situs paling suci di dunia. Sekian kisah kali ini, ingat klik tombol like, di-share dan di komen ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, Tuhan memberkati.